Hai guys, welcome back to my channel with me Aurora Kamarga, orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Setelah vakum cukup lama ya, karena imigrasi New Zealand yang belum tentu di semasa COVID di tahun 2020, jadi aku harus rehat dulu. Dan banyak banget pergantian kebijakan dari pemerintah New Zealand yang baru benar-benar mulai settle di tahun 2022-2023. Akhirnya hari ini saya akan bahas the long awaited video untuk kalian semua, yaitu sistem pendidikan di New Zealand. Nah, berkaitan dengan video saya tentang membawa keluarga ke New Zealand dan juga video kuliah 1 tahun aja di New Zealand, saya seneng banget video itu jadi ngebantu banyak teman-teman yang ngejar mimpinya. Baik dari yang masih muda dan single, atau yang memang sudah punya keluarga kecil. Gak nyangka, puji Tuhan, video-video yang saya buat ini beneran jadi berkat buat kalian semua. Semoga semakin banyak dari teman-teman yang terbantu untuk mencapai mimpinya ya. Nah, karena banyak teman-teman juga yang bawa keluarga setelah nonton video saya yang bawa satu keluarga ke New Zealand, atau bahkan yang masih rencana nih. Hari ini saya akan bahas tentang sistem pendidikan di New Zealand dari awal banget sampai ke jenjang master degree, doktor, dan yang paling penting adalah the most asked question dari kalian, yaitu apa sih kuliah 1 tahun itu? Apa sih perlevelan atau dapat gelar apa? Nah, itu nanti kita akan bahas di sini ya. Oke, yang aku maksud dari awal nih, bener-bener dari awal banget nih, dari bayi sampai nanti ke gelar. Jadi dari S1, S2, master degree, atau doktoral. Supaya kalian yang mau pindah ke sini dan ingin bercita-cita untuk tinggal lebih lama di sini, atau nanti ketemu jodohnya, atau memang sudah punya keluarga dan mau pindah ke sini dan udah punya keluarga kecil ya, udah punya anak, itu kalian udah tahu gitu. Jenjang pendidikannya tuh kayak gimana, anaknya nanti waktu dipindah ke sini tuh masuk kayak gimana. Oke, kalau gitu kita mulai dari awal banget ya. Di sini ada yang namanya ECE atau Early Childhood Education. Jadi ini semacam playgroup atau TK. Ini dari anak usia dini sekali. Aku dengar itu malah ada yang udah dititipin dari usia 6 bulan. Jadi kalau kalian mau nitipin anak kalian di ECE ini, itu dari umur berapa itu kembali ke keputusan kalian. Nah, batas usia masuk ECE ini adalah sampai umur 5 tahun atau sampai masuk ke SD ya. Dan kalau kamu sudah penduduk tetap di sini, kamu akan atau mendapat hak yang setara, biasanya dapat dari work visa. Semua anak di ECE ini akan dapat subsidi dari pemerintah sebanyak 6 jam. Perlu diingat lagi ya, kalau di New Zealand itu biasanya gaji dan perhitungan itu biasanya dilakukan sesuai per jam dan dihitungnya itu per minggu, jadi bukan per bulan seperti di Indonesia. Nah, kalau kalian punya anak di usia 3-5 tahun, dengan peraturan yang paling baru pada saat video ini dibuat, kalian akan dapat subsidi sebanyak 20 jam. Nah, biasanya di sini para mama udah mulai kerja agak banyak, yaitu sekitar 20 jam sesuai dengan subsidi yang dikasih pemerintah. Oh ya, subsidi ini maksudnya apa? Jadi subsidi pemerintah ini ya kamu dibayarin sama pemerintah untuk biaya nitip anak ini dari mulai 6 jam sampai saat usia anak kamu 3-5 tahun, yaitu kamu dapat 20 jam. Jadi kalau keputusan kamu sama pasangan mau nitipin anak lebih dari 20 jam, ya kalian tinggal nombokin aja sisanya berapa sesuai dengan rate yang dikasih ke tempat penitipan anak yang kamu pilih. Nah, selain untuk keluarga kecil atau yang udah mau berpikir untuk punya keluarga, aku juga dapet komen sama DM dari teman-teman yang tertarik untuk jadi ECE teacher atau guru dari ECE ini. Nah, semoga ketemu narasumber ya, jadi aku bisa bikin di video selanjutnya. Kalau misalnya aku nemu narasumber, kira-kira kalian mau tanyanya apa nih? Kalian coba komen dulu di bawah ya. Oke, kita lanjut. Setelah ECE atau Early Childhood Education yang kita bilang TK, akhirnya kita pasti masuk SD dong ya, atau yang disebut dengan primary di sini. Oh ya, fun fact nih ya, kalau kalian inget di Indonesia itu, kalau nggak salah inget,
itu mulai tahun ajaran baru itu sekitar Juni atau Juli ya. Sementara kalau di New Zealand ini tahun ajaran baru itu ya mulainya dari Januari. Jadi tahun baru ya tahun ajaran baru. Dan ini sebenarnya aku udah bahas di video aku yang bawa keluarga ke New Zealand dan juga sedikit tentang master degree ya. Bahwa sekolah di New Zealand itu gratis. Iya, gratis. Jadi dibayarin oleh pemerintah kalau kalian masuknya ke public school atau sekolah negeri. Kok bisa gratis? Ya, ini juga sebenarnya dari pajak yang kita bayar ya. Jadi kalau aku dapat banyak komen atau DM yang bilang, wah, kalau tinggal di luar negeri itu kan habis uangnya untuk pajak. Sebenarnya kalau kita lihat ke long termnya, itu akhirnya pajaknya ya balik lagi ke kita. Kayak seperti kita dapat sekolah ya gratis ini untuk anak kita dan subsidi-subsidi lainnya. Nah, SD ini dari umur 5 sampai ke 12 tahun. Jadi masa sekolahnya ini 8 tahun, agak beda sama SD Indonesia yang 6 tahun ya, kelas 1 sampai kelas 6. Sistemnya sih sama seperti Indonesia, jadi pakai year 1, year 2, jadi year 1, year 2, year 8, year 13, dan yang paling atas adalah year 13 atau kelas 13. Tapi ini seingat aku ya, kalau misalnya udah berubah, coba kalian bantu aku komen di bawah ya. Nah, berarti udah ada beda nih, SD 8 tahun, jadi SMP-nya atau yang disebut dengan secondary itu cuma 2 tahun, dan SMA-nya yang juga disebut dengan college itu cuma 2 tahun. Lalu biasanya nih kalau mau masukin anak sekolah itu kan kita milih yang akreditasinya bagus. Kita maunya anak kita ke sekolah yang bagus. Nah, cari akreditasi ini juga ada di New Zealand. Nama akreditasi ini namanya tuh decile. Jadi semakin tinggi decile-nya ya akreditasinya dia semakin bagus. Nah, yang agak beda juga dari New Zealand itu, sekolah kalian itu biasanya dipilihnya berdasar zoning. Atau sekolah yang kalian pilih itu harus dekat dengan tempat tinggal kalian. Jadi jarang banget sekolah itu yang nerima misalnya rumah kalian di jalan A, tapi maunya tuh kayak sekolah yang desalnya bagus banget, tapi ternyata jauhnya tuh 1 jam lebih gitu dari rumah kalian. Biasanya nggak bisa ya, jadi udah melalui zoning. Nah, itu mungkin nanti biasanya orang yang pindah ke sini itu suka mikir-mikir sebelum mereka tuh beli rumah, apalagi kalau udah bangun keluarga, itu kira-kira beli rumahnya di mana, di sekolah yang ada desalnya bagus juga. Biasanya emak-emak tuh ya yang udah mikirnya jauh lebih banyak. Nah, kita jadi udah bahas tentang ECE dari yang sangat-sangat awal, terus ada SD atau primary, terus ada secondary sama college. Ya, setelah kalian menamatkan SMA sama seperti di Indonesia, jenjang berikutnya apa? Diploma, terus habis itu S1, postgraduate, master, dan yang paling tinggi doktoral ya. Nah, kalau kamu sempat ku bahas tentang kuliah 1 tahun ini dan level 7 atau tentang bahas master degree tentang level 8, dan aku sempat bahas ini sebenarnya juga di video Q&A selama 1 jam itu. Nah, banyak yang bingung, maksudnya level-level ini apa? Ini level cabe atau level apa kan? Nah, jadi New Zealand itu ada yang namanya NZQF, NZQA, dan NZEA. Yang mungkin kalian waktu googling dan cari tahu tuh keluar 3 akronim ini. Sebenarnya 3 akronim ini adalah tolak ukur dari tingkatan sistem pendidikan di New Zealand dan kualifikasi yang kamu dapat selama belajar di New Zealand. Kualifikasinya mereka ini dibagi jadi 10 level. Nah, mungkin sebelum aku ngomong yang lebih jauh dan kalian jadi makin bingung, aku akan pisah video ini. Jadi untuk kalian yang masih bangun keluarga kecil dan juga mau pindahin anak kalian dari sekolah Indonesia mau sekolah ke sini, kalian bisa lihat video ini dan aku akan bahas lanjutannya di video lainnya supaya nggak tercampur dan nggak bingung dan nggak bikin tambah mumet ya kan. Semoga video ini membantu teman-teman untuk makin ngerti tentang basicnya pendidikan di New Zealand. Oke, dan see you in the next video.